mengatur moda transportasi saat PSBB transisi. Bukan hanya kendaraan roda 4 saja, sepeda motor juga tak luput dari aturan ganjil genap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerapkan pembatasan kendaraan ganjil genap. Pembatasan ini tak hanya berlaku untuk kendaraan pribadi roda 4, tapi juga untuk kendaraan sepeda motor pribadi. Aturan pembatasan sistem ganjil genap ini tertuang dalam Aturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Rencana pemberlakuan sistem ganjil genap untuk mobil pribadi dan sepeda motor pribadi karena mobilitas warga yang menggunakan moda transportasi pribadi terus meningkat terutama di masa pandemi COVID-19. Bahkan menaikkan volume lalu lintas di ibu kota melebihi sebelum masa pandemi COVID-19. Kenapa ini yang dipilih pertama dalam implementasi? Karena dari aspek ketersediaan sarana, prasarana, serta fasilitas pendukung untuk pelaksanaan ganjil genap, ini yang sudah tersedia di lapangan. Dan oleh sebab itu sekarang yang diaktifasi adalah pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap pada 25 ruas jalan, berlaku bagi kendaraan bermotor roda 4 saja dengan 13 pengecualian sebelumnya, ditambah dengan 1 pengecualian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Sistem ganjil genap kendaraan roda 4 diberlakukan kembali 3 Agustus 2020 setelah ditiadakan sementara mulai Maret 2020. Peniadaan sementara ganjil genap terkait pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial berskala besar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jika tadi kita sudah membahasnya dengan anggota DPRD DKI Jakarta, lantas bagaimana tanggapan Pemprov DKI Jakarta terkait banyaknya pihak yang tidak setuju atas aturan ganjil genap sepeda motor? Sudah bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wagub. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, Pak Wagub, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan Pak Safrin Liputo bahwa ini ditunda. Apa pertimbangannya Pak? Ya, jadi yang pertama bahwa dulu kami ketika memberlakukan ganjil genap sebelum masa COVID-19 itu dalam rangka membatasi jumlah kendaraan yang keluar ke jalan untuk memastikan mengurangi kepadatan, kemacetan. Kemudian ketika masa PSBB berlangsung, kita mencabut atau tidak atau meniadakan pelaksanaan ganjil genap. Namun ketika memasuki PSBB transisi, kita mulai mempertimbangkan untuk diberlakukan kembali ganjil genap. Dan akhirnya kita keluarkan Pergub tahun 2020 nomor 50 terkait pelaksanaan ganjil genap. Nah, di situ telah diatur baik kendaraan roda 4 atau lebih maupun 2. Namun kami akhirnya baru memperlakukan untuk kendaraan mobil roda 4 atau lebih dalam rangka mengurangi kepadatan atau jumlah mobil keluar dan membatasi orang yang keluar. Dan itu diberlakukan di 25 ruas jalan di DKI Jakarta, tapi dibagi aturan jamnya. Jadi tidak seharian, tapi pagi jam 6 sampai jam 10, kemudian jam 16 sampai jam 21. Baik, Pak Riza, tapi ini belum berlaku, sudah menuai banyak protes Pak dari masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang sehari-hari berangkat ke ibu kota dengan mengenakan sepeda motor karena merasa ini akan merepotkan. Ya betul, itu kan kita berlakukan untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Nah, terkait motor atau kendaraan, memang aturannya sudah ada, regulasinya di Pergub nomor 80 ya, kemudian tahun 2020 beberapa hari yang lalu. Namun ini belum dilakukan sampai hari ini. Ya. Kami masih terus melakukan kajian tentang kapan diberlakukan lagi. Tujuan daripada dibuat Pergub ini untuk memastikan ada regulasi yang mengatur. Ya, Pak Wagub. Nah, Sapri dengan Polda dan seluruh instansi terkait dan mempelajari plus minusnya kalau ini diberlakukan. Jadi ini belum diberlakukan lagi, namun demikian aturan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh warga Jakarta bisa aman, terbebas.
Kita tangkap poinnya. Pak Wagub, mengapa pertama kali isu ini atau wacana ini mencuat? Apakah memang sudah begitu mendesak ganjil genap untuk sepeda motor? Jadi begini ya, setelah kami pelajari salah satu kluster-kluster atau penyebaran itu kan terjadinya kerumunan. Waktu kami memberlakukan Car Free Day, waktu pelaksanaan Car Free Day itu bagus. Apalagi orang bersepeda, berlari, rata-rata dia berjarak. Tapi ketika selesai atau istirahat justru buat grup atau kelompok-kelompok yang duduknya bersebelahan dan sebagainya. Sehingga berpotensi menyebarkan penyebaran COVID. Nah, makanya Car Free Day akhirnya setelah kami buka, kami tutup kembali. Bahkan tempat bersepeda juga akhirnya di beberapa titik juga akhirnya kami tutup kembali di 32 ruas. Nah, bagaimana dengan motor? Nah, ternyata setelah kita pelajari, motor itu ketika motor berjalan itu berjarak, dia bagus ya. Sekalipun masih ada yang tidak menggunakan masker, akhirnya kena dirazia, kami denda sosial, bersihkan sepatu pun uang gitu, fungsi denda. Kemudian yang kedua yang jadi salah ketika di lampu merah, biasanya di lampu merah cara motor kerumunan berdekatan gitu, ingin masuk front depan di cepat kali akhirnya menumpuk. Nah, itu potensi penyebaran. Yang kedua, potensi penyebaran bermotor itu di mana? Ketika menunggu gitu ya, menunggu pelanggan ya, atau menunggu konsumen menggunakan jasa online. Nah, di situ juga berkumpul ketika menunggu atau ngeriung begitu. Nah, itu potensi. Itulah salah satu pertimbangan kenapa dirasa perlu diberlakukan. Namun demikian sekali lagi ini belum diberlakukan. Kami masih terus mempelajari, mengkaji, menganalisa perlu tidaknya atau kapan nanti diberlakukan. Tapi sekali lagi semua dimaksudkan untuk memastikan seluruh warga tidak terpapar. Namun kalaupun nanti diberlakukan kan tidak seharian penuh. Itu ada jam-jam tertentu. Kemudian yang kedua dan tidak di semua ruas, di ruas-ruas. Jadi sekali lagi kalaupun diberlakukan, teman saudara kita yang menggunakan kendaraan itu bisa menggunakan kendaraan motornya di ruas-ruas lain. Tapi Pak Riza, apa sudah diperhitungkan efek dominonya Pak dengan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor jika diberlakukan, warga dipaksa untuk naik angkutan umum dan kepadatan di angkutan umum akan bertambah, justru penularan COVID-19 akan semakin terjadi Pak? Terkait dengan warga itu tidak mengurangi. Pertama, jumlah motor di Jakarta itu banyak sekali. Jadi kalau diberlakukan ganjil genap kan cuma satu hari libur, satu hari jalan. Tapi ketika dia libur juga kan hanya terbatas jamnya, tidak 24 jam. Artinya di luar jam ganjil genap kan motornya bisa berjalan. Kemudian juga ketika pada jam-jam berlakunya ganjil genap, itu kan saya yang punya motor ganjil, kan ada motor genap yang juga beredar gitu. Jadi tetap tidak ada masalah. Jadi bagi konsumen tidak akan kekurangan motor gitu loh untuk keluar. Banyak motor yang beredar jumlah motor Jakarta banyak sekali. Jadi tidak akan mengurangi fasilitas. Apakah jumlah angkutan umum juga akan ditambah Pak jika aturan ini jadi diterapkan? Nah, betul sekali. Kalau diterapkan, kita sedang mempertimbangkan berapa penambahan jumlah bus yang ditambah dan kereta. Yang ketiga, kalau penting, ketika kita memberlakukan public transportasi, itu kita mulai kereta bus, alhamdulillah secara bertahap ketika itu bahwa di situ apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengguna transportasi publik seperti kereta, masker itu ternyata patuh dan taat melaksanakan protokol kesehatan, di mana ketika mereka masuk gerbong atau masuk bus itu wajib dia termogan, kemudian menggunakan masker, yang tidak menggunakan tidak bisa masuk, mencuci tangan, disiapkan fasilitas di mana-mana, ada petugas di mana-mana, bahkan tidak hanya ketika masuk gerbong atau bus, tapi juga ketika memasuki area terminal, area stasiun. Protokol COVID yang baik. Menurut saya dan seluruh kepala daerah perlu melakukan pengawasan, bahkan tidak mengontrol, pastikan bahwa di tempat-tempat terbuka, di tempat-tempat publik transportasi, stasiun, terminal, halte juga terus kita awasi dan kita pastikan. Dan kami bersyukur sampai hari ini alhamdulillah ya di
terminal di stasiun baik, di juga cukup baik. Bekerja sama semua instansi terkait, kepala daerah di lingkungan Jakarta, sekitar Jakarta, dan juga dengan masyarakat yang kesadaran yang semakin tinggi dan semakin baik. Oke. Pak Wagub, Anda sebutkan tadi kepadatan pemotor ini berpotensi menimbulkan penularan virus corona. Apakah sudah ada kajian yang tepat untuk ini, Pak? Karena kita ketahui potensi penularan di ruang tertutup itu 20 kali lebih berisiko dibandingkan di udara bebas. Betul, di ruang-ruang tertutup kan sampai hari ini kita membatasi ruang-ruang tertutup. Bahkan kita batasi jumlahnya, kemudian jumlahnya tidak boleh lebih dari 50%. Kemudian yang kedua kita batasi jamnya. Ya, sampai ini mall masih sampai jam 8, belum sampai jam 10, apalagi ya, sampai 20. Maksud saya Pak, kajian penularan antar pemotor ini dengan ditelurkannya kebijakan pembatasan ganjil genap untuk pemotor ini di mana Pak korelasinya? Ya tadi kan menimbulkan titik-titik kerumunan. Kita kan menghindari potensi penyebaran, diantaranya adalah titik-titik kerumunan. Oke. Tapi kalau terkait dengan fasilitas, sarana, prasarana bagi masyarakat, tidak takut. Masyarakat, kalaupun melakukan ganjil, dia bisa menggunakan motor. Karena jumlahnya banyak sekali. Oke, artinya penularan antar pemotor dengan pemotor yang lain itu memang terjadi, Pak ya? Ya potensi itu jelas ada, ya justru itu kita ingin mengurangi. Tapi kan tidak mengurangi pendapatan bagi motor. Karena ketika saya off beberapa saja, saya bisa menggunakan motor saya di jamnya dan di berikutnya. Begitu sebaliknya, mencapai secara bertahap. Jadi sekali lagi, bagi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak akan kekurangan fasilitas kendaraan. Satu hal Pak yang Anda sebutkan tadi bahwa kerumunan ini juga terjadi kepada pemotor ojek yang menunggu calon penumpangnya, begitu Pak. Betulkah bahwa kebijakan ini jika ditelurkan tidak berlaku bagi pengendara ojek daring? Ya sejauh ini sedang diatur pembatasan-pembatasannya, apakah diberlakukan bagi ojek daring atau tidak. Tapi sekali lagi, justru di ojek daring juga terjadi kerumunan ya. Ketika di pangkalan atau ketika menunggu, ketika mengambil pesanan dan sebagainya. Prinsip kita ingin membatasi atau mengurangi penyebaran pernah kami lakukan. Tapi semua kebijakan yang diambil oleh kami semua, kami rapatkan di dialog dengan seluruh instansi terkait, dengan para pakar, para ahli epidemiologi, ahli lainnya, dengan Satgas, tugas pusat, pemerintah pusat, semuanya kami pastikan. Dan kebijakan yang diambil, dan semuanya sekali lagi diberikan untuk memastikan seluruh warga dan aman. Karena keselamatan warga menjadi yang utama dan prioritas kita semua. Baik, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami. Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.